Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sebelumnya terima kasih Pak Minarto dan teman-teman yang sudah mengizinkan kami untuk presentasi materi terakhir yaitu screening dalam penemuan penyakit. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, saya Triko Malasari. Saya Siti Nurhasana. Yang pertama ini screening dalam epidemiologi. Screening adalah pemeriksaan kelompok untuk memisahkan individu sehat dari mereka yang memiliki kondisi patologis yang tidak terdiagnosis atau berisiko tinggi. Menurut Lojati 2008, screening merupakan pengenalan dini secara proaktif untuk menemukan masalah atau faktor risiko. Screening bertujuan mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang belum jelas secara klinis dengan tes cepat yang membedakan orang yang tampak sehat namun sebenarnya sakit. Tujuan screening sendiri yang pertama menemukan orang yang terdeteksi menderita suatu penyakit, mungkin untuk memperbaiki prognosis. Yang kedua, mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat, lalu mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin, lalu mendidik dan memberikan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit, dan untuk selalu waspada melakukan pengamatan terhadap gejala dini. Dan yang terakhir, mendapatkan keterangan epidemiologis yang berguna bagi klinis dan peneliti. Lalu berikut adalah beragam proses pelaksanaan screening menurut NUR pada 2008, di mana kelompok orang yang tampak sehat di tes negatif, hasil tes positif, lalu pemeriksaan diagnostik dengan hasil tes positif, hasil tes negatif, dan pengobatan intensif. Lalu sasaran screening sendiri yaitu sebagai sasaran utama uji tapis penyakit kronis seperti infeksi bakteri, seperti lepra, TBC, dan lain-lain, infeksi virus atau hepatitis, dan penyakit non-infeksi antara lain seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, karsinoma serviks, prostat, sama, dan AIDS. Lalu berikut penghitungan cara screening epidemiologi. Yang pertama ini adalah sensitivitas. Sensitivitas ini adalah kemampuan untuk mengetahui secara benar siapa yang menderita sakit atau kemampuan suatu tes untuk memberikan gambaran positif pada orang yang benar-benar sakit. Hal ini dinyatakan dalam persen. Sensitivitas disebut juga dengan true positif, yaitu mereka yang tesnya positif dan berpenyakit. True positive rate atau TPR adalah proporsi mereka yang tesnya positif terhadap seluruh populasi yang berpenyakit. Rumusnya ini ada sensitivitas di mana subjek yang sakit dengan hasil tes positif dibagi jumlah orang sakit yang mendapatkan tes lalu dikali 100. Lalu yang berikutnya ada spesifitas, di mana spesifitas ini tuh disebut dengan true negatif adalah kemampuan untuk mengetahui secara benar siapa yang tidak menderita sakit atau benar-benar sehat. Spesifitas adalah kemampuan suatu tes untuk memberikan gambaran negatif bila subjek yang dites adalah bebas dari suatu penyakit. True negatif atau TNR adalah proporsi mereka yang tesnya negatif terhadap populasi yang benar-benar tidak sakit. Rumus spesifitas sendiri, yakni subjek yang tidak sakit dengan hasil tes negatif dibagi jumlah orang yang tidak sakit yang mendapatkan tes lalu dikali 100. Selanjutnya ada proporsi negatif semu untuk membuktikan hipotesis yang menyangkut penyebab penyakit dengan cara mengamati dan menganalisis data dari sekelompok individu yang bebas dari penyakit yang dikelompokkan ke dalam subkelompok tertentu sesuai dengan paparan terhadap sebuah penyakit potensial terjadinya penyakit. Selanjutnya itu adalah proporsi positif semu, di mana proporsi sensitif semu atau proporsi sensitif semu PSS adalah rasio antara jumlah subjek yang positif semu, di mana A plus B dengan jumlah subjek yang sebenarnya positif A. PSS dapat dihitung menggunakan rumus berikut. PSS sama dengan A plus B per A, di mana A merupakan subjek yang sebenarnya positif, B merupakan jumlah subjek yang sebenarnya negatif, tetapi dinyatakan positif semu, A plus B merupakan jumlah subjek yang positif semua. False negatif rate ialah jumlah hasil tes negatif semua dibagi dengan jumlah seluruh hasil tes negatif, di mana C per C plus D atau 1 min Z. False positif rate ialah jumlah hasil tes positif semua dibagi dengan jumlah seluruh hasil positif. B, di mana rumusnya B per A plus B atau 1 min Y. Berikut merupakan tabel kontingensi di mana penjelasannya itu ada A sampai dengan positif benar, di mana menderita penyakit dan di diagnostik itu biasanya disebut true positif. B itu positif semu, di mana tidak menderita penyakit tapi hasil tes positif, disebut false
positif, di mana C merupakan negatif semu, menderita penyakit tapi hasil tes negatif, di mana disebut false negatif. D merupakan negatif benar, di mana tak menderita penyakit dan diagnostiknya itu negatif, di mana disebut true negatif. N itu sama dengan jumlah dari A, B plus C plus D. Nah, dari tabel di atas itu dapat dihitung nilai yang dimaksud ini, kayak yang tadi rumus itu sensitivitas, di mana A plus A tambah C dikali 100, lalu spesifitas B plus B tambah D dikali 100, lalu terang positifnya A, fase positifnya B, di mana B per A tambah B, lalu terang negatif D, dan fase negatifnya C, di mana C per C tambah D, lalu dengan positif predictive value, di mana true positif per dibagi true positif ditambah false positif dikali 100%, dan yang terakhir negatif predictive value, di mana true negatif dibagi true negatif ditambah false negatif dikali 100%. Berikut contoh soal di mana 64.810 wanita usia 40-46 tahun mengikuti program screening untuk mendeteksi kanker payudara melalui mamografi dengan pemeriksaan fisik. Setelah 5 tahun dari 1.115 hasil tes screening yang positif dikonfirmasi 132 terdiagnosis pasti kanker payudara. Sementara pada 63.695 peserta yang hasil tes screening yang negatif, ternyata hanya 45 orang yang menderita kanker payudara. Lalu hitunglah sensitivitas hasil tes, spesifitas, nilai kecepatan positif, nilai kecepatan negatif, false negative rate, dan false negative rate. Berikut adalah tabel kontingensinya, di mana hasil tes ini berupa yang negatif dan positif, lalu diagnosa kanker payudara ini ada kanker payudara dan tidak kanker. Lalu kanker payudaranya ini tadi berjumlah 132, lalu yang negatifnya ada 983, dan tidak kanker ini 45, dan negatifnya 63.650. Di mana jika dijumlahkan, yang positif ini ada 177, yang negatif ini 64.633, dengan jumlah yang kanker payudara ini 1.115, lalu tidak kanker 63.695, dan dengan jumlah seluruhnya adalah 64.810. Jawabannya, yang pertama ini ada false positive rate, di mana jawabannya 983, lalu false negative rate-nya ada 45. Lalu berikutnya ada sensitivitas hasil tes. Sensitivitas ini di mana hasil A per A tambah C dikali 100%. Di mana tadi A-nya 132 dibagi A tambah C, yakni 132 ditambah 45 dikali 100%. Yaitu 132 dibagi 177 dikali 100%, yaitu dengan hasil 74,576%. Lalu spesifitas hasil tesnya, di mana rumusnya D per B tambah D dikali 100%, dengan D-nya 63.650 dibagi 983 ditambah 63.650 dikali 100%, dan mendapatkan hasil 98,479%. Lalu kecermatan positif, di mana 132 dibagi 132 ditambah 983 dikali 100%, yaitu hasilnya 11,838%. Lalu ada nilai kecermatan negatif, di mana 63.650 dibagi 63.650 ditambah 45, lalu dikali 100% dengan hasil 99,929%. Lalu kesimpulan yang kami dapat dari screening ini, yaitu screening dalam penemuan penyakit adalah proses penting yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal sebelum gejala muncul dengan melakukan screening. Kita dapat menemukan penyakit lebih awal, memungkinkan intervensi medis yang lebih efektif dan berpotensi meningkatkan hasil pengobatan serta kualitas hidup pasien. Proses ini juga membantu dalam mengurangi penyebaran penyakit menular dan meminimaliskan komplikasi jangka panjang. Screening melibatkan penggunaan tes, pemeriksaan fisik, atau prosedur lainnya yang dirancang untuk mengidentifikasi individu yang mungkin memiliki penyakit tertentu tetapi belum menunjukkan gejala. Sekian yang bisa kami sajikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa di top share-nya ke biar. Oke. Tadi kalimat screening ya terakhir. Ada yang mau nanya? Silakan. Yang penting rumus-rumusnya nih. Ya, rumusnya. Ini penting ya. Anda harus menguasai rumus. Sekali lagi,
besok ujiannya tidak open book, tapi saya kasih rumus-rumusnya, ya. Jadi sudah saya anggap bisa, ya. Coba ada pertanyaan nggak dari screening tadi? Rumusnya terutama. Coba ditayangkan lagi. Tri Komalasari sama siapa nih? Satunya lagi, Siti Nurhasana ya. Belum kirim Iya, Pak. materi ke saya ya. Belum, Pak. Ini baru mau dikirim. Nah, jadi saya nggak bisa memberikan nilai kalau belum dikirim, karena saya belum baca. Oke, saya mau nanya. Coba rumusnya ditayangkan lagi. Tri Komalasari, rumusnya coba. Iya, Pak. Rumus Sebentar. screening tadi, sensitivitas, spesifitas, apa itu? Coba. Oke, stop, stop. Nah, ini. Coba. Jadi nggak salah, tadi benar nggak itu yang namanya positif semua yang mana nih? Coba, coba. Yang lain harus perhatikan ini, ya. Anda harus familiar buat kolom, ya, yaitu tabel kontingensi, ya. Mana positif sensitivitas mana, ya, mana spesifitas mana, ya, mana positif semua mana dan negatif semua mana. Coba rumusnya mana? Ah, kolomnya mana? Kolomnya coba kolom. Nah, ini coba-coba. Ya, balik lagi ke tadi ke halaman ini false negatif, jangan buru-buru. Nah, false negatif apa artinya false negatif? Eh? False negatif False negative rate adalah jumlah hasil tes negatif semu dibagi dengan jumlah seluruh hasil tes negatif. false positif, ini rumusnya. Coba ditayangkan ke itu tadi, ke soalnya coba. Nah, nih pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Coba ke tadi kolomnya dulu, kolomnya dulu. Nah, ini coba perhatikan. Ini saya close biar. Ini apa nih? Positif. Halo yang lain, ini Anda paham nggak? Halo, nggak ada komentar? Yang lain? Putri Nasba? Ini apa? Itu positif benar ya Pak, true positif. Artinya positif benar. Yang bahasa lainnya disebut True true positif. positif atau sensitivitas. Iya Pak. Sekali lagi ya. Oke. Positif semua? Positif semua itu false positif ya Pak. Ya, false positif. Ya, ini yang B ya. Artinya apa? Artinya hasilnya positif, tapi dia tidak sakit. Ya. Yang C ini negatif semua. Ya. Dia menderita sakit, ya, tapi hasilnya negatif, ya, atau false negatif. Kemudian negatif benar, ini D, ya, hasilnya tes negatif dan betul-betul tidak sakit. Ini ya cara membacanya situ. Jadi ini kalau Anda sudah memahami, insya Allah Anda bisa ngerjain soal dari saya, ya. Saya selalu mengingatkan, Anda harus familiar membuat coret-coretan ya di rumah nanti kalau mau ujian, coret-coretan ini yang harus namanya tabel kontingensi ini 2 kali 2 ya, ini ya harus dipahami ya, jangan sampai salah nulisnya. Hasil tes sebelah kiri ya, nanti kalau ini beda lagi hasilnya ya. Nih yang true positif adalah A ya, ini kalau bisa A-nya kecil ya, Tri Komalasari jangan besar ya, nanti dilupa ya. Nanti Iya, jangan lupa Pak. ngirim ke saya ya, saya Iya, belum Pak. dapat materinya ya. Iya, Pak. Kemudian B ini B kecil juga ya. Ini. Nah, kalau masuk soal, coba soalnya mana? Enak. Soalnya dari kamu Tri. Mana Tri? Ini. Oke. Coba. Ini pelan-pelan. Buat tabel konvergensi. Anda harus paham ya. Tadi tabel 2 kali 2 ya. Untuk semuanya saya harapkan bisa ya. Saya memberikan soal ini supaya Anda bisa. Nilainya juga bagus ya. Saya harapkan bagus ya.
Jadi tabel 2 kali 2. Kemudian sensitivitas hasil tes. Ingat, ya hasil tes ini di mana? Ya, coba kalau Anda yang lain ini kalau nggak paham, bablas nanti ya. Sensitivitas hasil tes di A atau di B atau C nih? Di kolom. Halo, Putri Najwa? Najwa? Eh? Di bukan A ya. Jangan lupa A ya. Sensitivitas hasil tes mana nih? Di kolom mana? D. D. Ya, D ya. Oke. Ini nanti kecermatan tadi oke ya. Dia masukkan satu-satu coba. Soalnya ini jumlah wanita ini ya. Jumlahnya berapa tadi? Eh, oke, coba. Kok false negatifnya berapa? False positive rate benar nggak ini? 98 di sini. Ini kok negatif, ini kok false positif? Benar? Siti Nurhasana, halo. Anda jangan nengok ke sana. Ini Anda yang punya penyajian. Ini benar nggak positif false positive rate ini? Oh iya Hah? Pak, kebalik Pak, maaf Pak. Hah? Harusnya 132. Nah, salah kan? Iya Pak, maaf Nah, Pak. ini kalau Anda salah beli salah hasilnya. Ini saya ulang-ulang ya. Makanya saya belum terima punya Anda. Ini saya baca di sini aja. Ingat, false positif itu artinya A. Ya, betul nggak? Betul, Pak. Nah, yuk siapa yang jawab tuh? Agung. Ya, ini. Ini kalau Anda salah menaruh ini angkanya beda hasilnya. Ya, pasti saya salahin. Paham? Itu tadi cara mengingatnya. Anda harus paham. Buat kolom ini dikosongi dulu, kosong ya. Anda coba kosongin mana A-nya di mana B-nya di mana C-nya mana. Jadi kalau sudah menguasai ini gampang. Walaupun soalnya gimana, oh ini di sini letaknya, ini letaknya. Paham ya? Ya, Agung. Paham, Pak. Ya, jadi ini benar nggak false positifnya ini? Salah ya? Salah, Pak. Nah, ya. Oke, nanti ya. Nanti dirubah ya. Saya belum terima nih materinya ya. Ini aja untuk terkoreksi. Coba kalau Anda nanti ujian seperti ini, saya salahin. Ya, kan sayang udah capek-capek. Ya, oke. Coba ya. Lanjut mana lagi soalnya? Ada soal berapa? Tri Komalasari. Hanya satu sih, Pak. Satu aja. Iya, Oke. kita kasih contoh Coba satu. ini spesifitas ini. Kalau seandainya, nah ini coba spesifitas SP mana SP? SP ya. Ini SN, ini SP. Jadi A itu coba pelan-pelan. Saya bukan karena yang coba aduh saya nggak bisa mengerti ya. Nggak bisa apa, karena masih di hostnya masih anu ya, Tri Komalasari jadi nggak bisa. Ah, Bapak bisa kok, Pak, kalau mau share screen. Saya berhenti share screen dulu. Ya, saya belum punya materi kamu, bisa nggak? Iya, ini saya kirim. Ya, oke. Sabar ya, Pak. Udah ke saya? Belum?
Sebentar ya, Pak. Udah, Iya. Pak, udah dikirim. Mestinya ada di malam dikirim ke saya atau enggak pagi-pagi. Saya kan pagi ini nguji tadi bimbingan Bu Ulfa. Udah Jadi saya saya kirim, Pak. nggak punya save-nya ya. Jadi nggak bisa. Udah saya kirim, Pak. Ya saya buka ini ke mana, ke WA mana? Saya baru buka lagi nih. Ya, Pak, saya kirim ke WA. Ada dua, mana satunya? Ini apa nih? Ini yang PPT. Jangan pakai Yang PDF dong. PowerPoint. Jangan pakai PDF. Oh iya, Pak, Ya, sebentar. saya nggak bisa mengoreksinya PDF ya. Bisa nanti dikonversi sekalian. Langsung aja ke Word. Ya, sekali lagi, jangan pakai PDF. Makalah sama PowerPoint-nya pakai biasa. Oke, ini belum bisa buka ya. Jadi nanti kamu kirim ke saya aja ke Malasari ya. Halo? Ya, halo. Iya, baik, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti ini ada dua gambar nih, satu di bawah, satu di atas nih. Ya, nanti kirim, Pak. Jangan pakai PDF ya. Coba ditayangkan lagi yang Iya, tadi Pak. deh, mana? Mana? Coba lagi. Tayangkan yang punya. Saya nggak bisa buka ini, kalau buka nanti langsung keluar saya. Oke, ini. Oke, coba. Yang lain biar paham. Kenapa saya ulang-ulang ya? Saya ulang-ulang supaya paham ya. Jangan sampai nanti Anda. Oke, sensitivitas rumusnya adalah A per AC ya. Oke, itu ya. A kali 100 ya. Sensitivitas. Sensitivitas hasilnya adalah B ya. Jadi kolom bawah ya, sebelah kanan ya. BD ya. Nilai kecermatan adalah true positif. Artinya true positif yang mana nih? Yang betul-betul. Nah, ini udah benar nih. Di 132 yang positif ya. Dibagi 13 per 983 itu yang mana? Kolomnya ini bisa digambarkan nggak di kolomnya? Nah, mana? Bur, di pagi-pagi. Ada yang mau nanya, Agung? Ngerti? Insya Allah ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, nanti Anda ujian nggak boleh pakai HP, harus pakai kalkulator ya. Nggak boleh pakai HP, pakai kalkulator aja. Jadi bukan open book lagi ya. Karena kalau open book udah kemarin janji ya, tadi biar paham bener ya. Anda ngerti nggak itu ya? Harus dipahami. Nanti saya kirim soalnya juga, apa rumusnya. Di bawah soalnya saya kasih rumus ya. Rumus, supaya nanti. Udah paham positif ini ya, screening paham? Yang lain? Halo, yang lain diem-diem aja nih. Coba saya mau ke saya, coba. Nggak bisa ya ini. Oke. Jasmine paham? Halo, Jasmine. Ya, Pak. Paham? Dikit, Pak. Saya ulang-ulangi. Januar, paham? Ingat, sekarang. Pak. Oke, itu untuk screening rumusnya demikian. Sekarang saya tanya, ya, tadi harus tahu ya. Jadi Anda harus pertama familiar tentang buat tabel. Untuk screening, lihat posisi ya di dalam tabel. Untuk sensitivitas adalah di A paling atas sebelah kiri. Untuk SP ya, SP itu spesifitas, jadi ya. Itu adalah D di paling bawah kanan. Nah, itu ya. Semu adalah sebelah kanan B, positif semu sebelah kanan D, B ya sebelah kanan. Kalau negatif semu adalah di bawah kiri ya D. Itu harus dipahami C ya. Supaya Anda harus paham nanti nilai apa menaruh angka-angkanya. Oke ya. Kemudian sekarang kalau untuk cash control, kohort
Kenapa saya ulang-ulangin lagi rumus ini? Karena terus terang aja soalnya ada, ya. Jadi yang harus dipahami soalnya adalah case control, cohort, sama screening, sama awal yaitu ukuran EPID, ya. Termasuk nanti saya ulang-ulang biar paham supaya Anda nilainya bagus karena ini 3 SKS. Ingat, 3 SKS, bukan 2 SKS. Kalau Anda dapat nilai bagus, Anda bisa menutupi nilai yang lain. Dan ini bobotnya tinggi, ya. 3 SKS, ya. Kalau Anda dapat A itu 4, ya, A itu 4. Kalau 3 SKS, ya 3 kali 4, berapa itu? Nah, itu caranya. Kalau Anda dapat B, ya B itu 3. Nah, ini 3 kali 3, 9. C itu 2, ya. Nilai Anda itu saya dapatkan dari makanya kehadiran, ya, itu ada nilainya, termasuk sikap perilaku, UTS, ya, tugas. Nah, ini tugas. Saya udah janji berulang kali, Anda saya tidak memberikan nilai paling minimal tuh saya kasih B deh, ya, B. Kasihan juga, ya, B, karena walaupun Anda copy paste dari mana pokoknya saya coba. Tapi ada nilainya A. Saya ingatkan ada nilai, saya sebutkan namanya, ya. Ada 2 orang, ya. Ada ini nilainya sudah saya konfirmasi, ya. Ada 2 orang yang nilainya juga bagus, ya. Ini Tri Kamalasari sama Siti Nurhasana belum ada nilai karena belum ngirim ke saya, ya. Tolong nanti jangan dikirim pakai PDF, ya. Sekali lagi, Tri Iya, Kamalasari, Pak. Iya, ya. Pak. Karena terus terang aja saya nggak bisa mengoreksi, ya. Itu tadi terkoreksi tuh tadi, ya. Oke, saya mau nanya sekarang. Ini dianggap aja tatap muka. Dianggap tatap muka. Sekali lagi saya ingatkan. Rumus attach rate apa itu? Gali. Halo, Gali, apa itu? Attach rate. Rumusnya gimana? Ini di luar kepala. Besok bukan open book, ya. Apa? Siapa yang tahu? Agung. Attach rate, angka serangan, apa rumusnya? Ayo. Nanti nggak bisa gimana? Anda punya catatan nggak? Di copy nggak itu di materi dari saya? Halo? Izin Pak, jumlah Izin jawab, penderita Pak. baru dibagi populasi yang berisiko saat itu. Ulang lagi, Tri Kamalasari. Jumlah penderita baru dibagi populasi yang berisiko. Nah, oke. Yang lain paham? Apa bedanya incident rate sama attach rate? Ayo, ini terus terang aja soalnya ada. Kalau Anda nggak ngerti, ya nggak ngerti nanti. Ada 4 soalnya, ya. Masing-masing kuliah yang saya berikan ada, cohort ada, case control ada, screening ada, ukuran dasar EPID yang lain ada kayak incident rate, prevalen itu dia diingat, attach rate. Ini saya sampaikan ini termasuk kisi-kisinya, ya, supaya Anda nanti nggak kelihatan bengong-bengong waktu ujian. Tidak open book sekarang, ya, harus dipahami. Nanti juga saya kasihkan dari saya rumusnya. Saya tanya sekarang sebelum ujian, gimana? Attach rate tadi Kumalasari bilangnya kasus Jumlah baru penderita dibagi populasi yang berisiko. Populasi yang berisiko. Itu attach rate. Kalau kali berapa konstantanya? Ya, 100 Pak. 100, ya. Kalau insiden? Insiden jumlah kasus baru dibagi populasi yang berisiko Kali? dikali 100. Ya, ini bedanya di sini. Dengarin dulu semuanya. Attach rate itu angka serangan. Ya, konstantanya 100%. Tapi kalau insiden rate itu bisa 1000, bisa 10.000, bisa 100.000 konstantanya. Ingat, karena itu sesuai dengan jumlah penduduk yang banyak. Karena insiden rate itu periodenya cukup bisa 1 bulan, ya, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Tapi kalau attach rate, angka serangan, biasanya dipakai pada kejadian luar biasa atau keracunan. Paham? Ini harus dipahami.
Kalau Anda nggak paham ini, soal dari saya nggak ngerti nanti kalau saya tanya. Nggak ngerti. Ya, paham? Sekali lagi paham nggak? Attach rate sama hidden rate bedanya di mana tadi? Konstantanya, Pak. Konstantanya ya. Ingat konstantanya. Angka attack ya, angka serangan itu 100% ya. 100. Jadi kali 100 hasilnya persen. Ya. Kemudian jangan lupa nanti kalau Anda kalikan 100 berarti persen, tapi kalau 1000 berarti per mil, 0,0-nya 3. Dan 100.000 juga demikian ya. Ingat, atau ditulis per 100.000. Ada artinya soalnya ya. Kalau salah, nggak ada keterangannya, saya anggap salah. Karena bisa ada, saya anggap itu persen atau 100.000 atau per mil ya. Tuh, paham ya? Oke. Sekarang CFR, apa CFR itu? Ayo. Kenapa saya tanya ulang-ulang? Ini sekalian kalau Anda yang ngerti langsung dipahami. Karena sebenarnya ini terakhir kuliah, tanggal 11 ujian, 11 Juli ya. Insya Allah saya akan datang ya, hari Kamis itu akan datang karena sekalian ngambil hasil hasil ujian ya. Jadi daripada di saya ngambil ya. Ini apa? CFR, apa CFR itu? Dimas, apa Dimas? CFR, singkatan apa? Siapa yang tahu? Asmi? Apa itu kayak Izin CFR? menjawab, Pak. Hah? CFR itu cash fatality rate. Yang lain kok masih bingung nih. Baca itu materi dari saya kan sudah saya kirim. Ya. Rumusnya gimana? Agung. Jumlah total kematian dibagi jumlah angka kasus yang terpapar penyakit. Coba ulang lagi. Dikali 100. Pelan-pelan. Jumlah kematian karena kasus. Jumlah kematian dibagi jumlah kasus yang terpapar. Ya, ini Dikali supaya 100. nggak salah paham. CFR itu case fatality rate. Rumusnya adalah jumlah kasus kematian penyakit karena penyakit tertentu. Ya, ini loh, ada penyakit tertentunya dibagi populasi berisiko yang punya penyakit yang sama tertentu juga. Misalnya contoh apa, Pak? Kalau kita bicara tentang penyakit DBD atau DAF ya, jangan sampai salah. Nanti apa itu DAF? DAF itu bahasa Bekasi, bahasa Kerawang. Apa itu DAF? Dengue, hemorrhagic fever. Kalau bahasa Betawinya demam berdarah. Itu ya. Jangan sampai salah. Ini mahasiswa saya juga apa itu DAF, Pak? Ya, saya ulang lagi. DAF itu bahasa Bekasi atau bahasa Kerawang, yaitu dengue hemorrhagic fever. Kalau bahasa Betawinya demam berdarah. Ingat ya, jadi ada istilah bahasa ini jangan sampai kaget, nggak ngerti. Ya, oke, kembali lagi. Misalnya contoh, ada kasus KLB penyakit demam berdarah. Berapa sih? Ada kematian 3. Ya, ada misalnya contoh di wilayah Bogor, Kecamatan Menteng misalnya ya, terjadi KLB demam berdarah ya, yaitu sebanyak 20 orang. Dan kasus yang meninggal ada 3. Berapa CFR-nya? Ya, yaitu 3 dibagi yang lain 20 ya. Penyakitnya sama, bukan populasi semuanya. Paham di sini? Paham, Pak. Ya, Agung ya, ingetin semuanya temannya. Ya, jumlah kasus yang meninggal karena penyakit yang sama. Ya, itu dibaginya. Kali konstantannya biasanya 100. Paham ya? Ini itu yang Anda kalau paham, insya Allah kerja bisa ya. Kalau enggak salah, nanti pasti salah ya. Itu CFR ya, Siden ya. Siden tadi sudah saya terangkan ya. Itu harus familiar ya. Jadi populasi berisiko itu adalah populasi di mana misalnya contoh ya, gampang sekali lagi. Ada kasus keracunan makanan mahasiswa semester 2 A1 ini misalnya contoh ya. Ada ulang tahun, ada peserta ulang tahun. Jadi jumlahnya 18 misalnya, ada yang keracunan 5. Ditanya, berapa attach rate-nya? 5 dibagi 18 ya.
Ya hanya ruang Anda aja, nggak punya Urindo. Urindo semuanya kan ada ruang 1, 2, 3 itu karya itu salah ya. Jadi case yang itu yang maksudnya paham ya. Itu yang namanya case fatality rate. Nah, kalau yang meninggal case fatality ada misalnya contoh, ada yang meninggal. Ya, yang meninggal ini dibagi jumlah yang ada di situ. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Ini sekali lagi saya ulang lagi kalau nggak bisa ya, aduh keterlaluan nanti ya. Kamu serius ya, serius. Nih ujiannya seperti itu ya, supaya nggak salah. Oke, ini untuk ukuran dasar rapid ya, itu dipahami nanti dibaca lagi ya. Incident rate ya, kemudian attack rate, kemudian CFR, rumusnya bagaimana ya. Oke, karena soalnya ada, terus terang ada ya, tidak open book ya. Saya kalau kemarin saya di Bogor saya kasih open book karena kelas karyawan kasihan ya. Kasih itu pun masih banyak bengong waktu kurang Pak waktunya ya nggak bisa karena sudah ditentukan oleh fakultas ya. Betul ya. Nih, kemudian yang selanjutnya adalah cash control. Apa? Anda bisa mengatakan bahwa itu desainnya cash control apa? Saya mau ingin lihat dari semua. Coba yang bisa menerangkan. Apa desainnya? Ciri-cirinya bagaimana? Siapa yang bisa? Kasusnya sudah terjadi, Pak. Kasusnya sudah, Terjadi. hasilnya sudah ada belum? Nah, yuk. Hasilnya sudah ada belum? Ya, Naswa sama Mutiara nih. Mana yang Naswa, mana yang Mutiara, yang mana nih? Ini di kampus. Iya, Pak. Jadi ada kuliah. Ada, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Ya, itu Jasmine. Apa itu? Ayo. Apa? Coba diterangkan. Saya bisa terangkan. Apa bedanya cash control sama cohort? Apa rumusnya? Ayo. Saya ingin tahu. Ayo. Anda minimal ngerti lah di luar kepala ya. Kayak kita belajar matematika, rumusnya ini tambah ini apa. Ayo. Kalau Anda walaupun nggak open book ya, Anda kalau ngerti bisa. Nah, ini insya Allah tak kasih rumusnya juga, tapi ada harus paham juga sebelum rumus dimunculkan juga ya. Ayo, siapa yang anu? Apa ciri-cirinya? Cash control, cohort. Halo, Agung? Belum terjadi kasusnya, Pak. Bisa terjadi. Terus Kalau cash control itu bahasa Betawinya, bahasa apa? Kerennya apa? Kasus apa? Desain apa? Terus? Halo, retrospektif ke belakang artinya tadi dikatakan oleh Asma kasusnya sudah ada tuh benar ya kita mencari penyebabnya tuh cash control kalau cohort kasusnya belum ada kita mulai mencari penyebabnya namanya bahasa lainnya prospektif rumusnya masih ingat apa ini saya ulang-ulang Andis ini termasuk kisi-kisi ya kisi-kisi. Saya ingin mengingatkan, ya, walaupun nanti Anda pahami dulu. Oh, rumusnya ini termasuk apa? Jadi kalau kohort, ya, kasusnya belum dapat, ya, penyebabnya juga baru kita lihat. Biasanya perspektif ke depan 3 bulan, 6 bulan, ya. Nah ini, baru kalau hasilnya nanti ketahuan, walaupun nggak hasilnya bahwa ini selama 6 bulan ini, oh ini kohort. Nah, paham? Ya, halo, rumusnya apa rumusnya? kalau cohort Gimana? Ulangi. Kalau kohort RR, ya. Kalau cohort RR, kalau cash control OR. Sekarang RR itu apa rumusnya gimana?
Perkaliannya apa? Rumusnya apa? RR itu populasi terpajan dibagi dengan populasi tidak terpajan, Pak. Dibagi atau dikurangin? Coba. Hah? Dibagi, Pak. Dibagi, Pak. Incident rate orang yang terpajan atau terpapar atau terekspos ya, bahasa itu banyak macam-macam, terpapar, terpajan, terekspos ya. Itu sama ya. Dibagi. Ayo, jangan sampai salah. Tadi boleh buka buku lah di situ biar paham ya. Tadi saya kasih dari saya. Dibagi insiden yang tidak. Halo. Wah, ini Anda kalau kuliah online yang begini ya, kalau nggak bawa buku sih, kalau zamannya dulu itu mahasiswa mesti bawa bukunya, catatannya pada hari sama. Kalau sekarang kan, nanti toh Pak Minato juga ngasih filenya ya, atau makalahnya melalui. Nah ini, kalau dulu mesti mahasiswa baca ya, fotokopi ya, fotokopi. Sekarang enak ya, sudah maju ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting paham. Tuh ya, untuk setelah itu ada RA. Apa itu RA? RA atau AR? Apa itu? Halo? Kok pada diam? AR ya, Pak. Nah, kok jawab cuma Nasma sama Mutiara aja, yang lain mana sih? Siapa? Kumalasari? Halo, Kumalasari. Saya, Pak. Iya, iya, apa nih? Anda harus paham. AR itu apa? Atau RA lah ya. Populasi Hmm? Dikurang yang tidak terpajan, Pak. Ulangi lagi pelan-pelan. Kelompok terpajan dikurang kelompok yang tidak terpajan. Ya. Kelompok terpajan dikurangi di kelompok tidak terpajan. Itu apa artinya RA ditarik? Untuk melihat apa? Kalau RL itu nanti harus belajar kesimpulannya. Misalnya contoh, setelah kita hitung hasilnya RL misalnya contoh 13,3. Artinya apa? Orang yang merokok, ini hubungannya oprol dengan kanker paru ya. Orang yang merokok akan berisiko. Ya, itu kesimpulannya ya, kesimpulannya ya. Orang yang merokok akan berisiko 13 kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Itu ya, untuk terkena kanker paru. Ya, itu untuk simpulan dari RR. Untuk RA-nya, lain lagi simpulannya. Siapa yang bisa? Halo, Asmi? Ayo, simpulan RA gimana? Misalnya contoh didapatkan 3 atau 4. Apa hasilnya? Atau 40%. Apa hasilnya? Bacanya? Halo, Januar? Januar Irsan? Dengar suara saya, Irsan? Dengar Pak, Apa? Panggilannya kamu Irsan atau Januar? Irjan Pak. Irsan, ya. Gimana Irsan? Coba, simpulannya RA apa? Kalau tadi RR, simpulannya, pasti saya tanya loh, itu nanti saya tanya loh, harus paham. Ya, kalau nggak ada simpulannya nilai saya kurangin. Karena ada pertanyaan, Anda nggak jawab, saya kurangin. Ya, kalau simpulan RR, artinya orang yang berisiko terkena kanker paru, ya, 13 kali misalnya contoh. Ya. Oleh RA, apa? Misalnya didapat hasilnya 80. Ya, misalnya 80% misalnya. Ya, apa simpulannya? Halo, Gali? Ya, saya mau lihat nih, siapa nih. Saya mau Nur Sofi mana? Nur Sofi. Sofi, mana Sofi? Ya, Halo, Pak. mana Sofi? Ya, apa itu Sofi? RA. Ayo, Sofi, Nasma, Nasma ada Nasma? Halo, mana Nasma? Mana Nasma? Saya, Pak. Oh, bukan gabung dengan Nur Sofi. Mana yang mana Nasma? Yang mana? Yang kotak-kotak atau yang hitam?
Wah, Anda harus perhatian ke sini dong, jangan lihat ke sana lagi. Ya, kalau ada orang masuk gangguin, biarin aja. Ya, apa itu? Nur Sofi sama Nasma. Ya, kenapa saya uling tanya-tanya? Nanti nilai saya kurangin loh Anda. Ya, Anda nanti, wah, nilai Anda sudah ada ya ke saya, tapi belum saya sampaikan. Ya, Anda betul-betul ini hasil Anda sendiri atau Anda ikut nebung dengan orang lain? Ya, Nur Sofi apa itu? RA. Ya, Pak. Ya, tolong disampaikan apa itu? Tadi contohnya 80 ya, Pak. Ya, Kesimpulannya, jadi AR itu menunjukkan bahwa sekitar 80% dari kasus tersebut dapat didiskusikan kepada kasus yang gimana? Ya, ini ada loh nanti dalam ujiannya ada loh, memberikan simpulan loh. Ya, ada di hasil hitungan Anda. Ya, ada hitungan Anda. Ini misal ini bagi yang mengerti, oh ini Pak Miratu udah ngasih ini kisi-kisinya. Ya, ini harus dipahami. Ya, supaya nanti Anda tidak ujian nggak tengok sana tengok sini. Ini ya, RA dibaca itu bagaimana simpulannya. Oke, Pak, paham ya? izin Nanti Pak. dibaca lagi. Hah? Mungkin kesimpulannya itu kan tadi kan saya 80% ya Pak ya. Ya, Jadi 80% ini besarnya risiko yang dapat dihindarkan dan tidak menjadi peminum. Misalnya kalau misalnya peminum alkohol. atau dengan kata lain, kan ada dengan kata lainnya. Itu cara menghindari 80% untuk tidak terkena penyakit itu. Oke. Dengan kata lain apa? Ada itu kata lainnya. Karena faktor etiologi. Apa faktor etiologi? Kata lainnya mungkin kasus timbulan 80% disebabkan karena faktor teologis. Ya, oke, Bukan, nanti Pak. dibaca lagi. Ya, oke, simpulan dibaca lagi ya untuk yang lainnya ya. Bagi yang mengerti, oh Pak Minato udah ngasih ini kisi-kisinya. Ya, kalau ditanya apa kisi itu, ya, Anda ngitung, ya, simpulannya. Saya tanya, ada, soalnya udah ada kok. Ya, tinggal saya kirim. Ya, saya itu saya berikan ini supaya nanti Anda nilainya cukup memadai ya. Jadi saya memberikan nilai itu betul-betul sesuai dengan eh, kemampuan Anda ya. Jadi kalau Anda saya tanya nggak ngerti ya saya ngasih nilai bagus ya nggak mungkin ya. Oh belum ngerti mahasiswa ini, belum ngerti anak ini ya. Tuh ya, paham ya? Halo yang lain Paham, Pak. Paham, Pak. ya. Oke, bukan open book, bukan open book. Saya dulu pada janji nggak open book, ternyata saya ulang-ulangin masih ini saya berikan ya. Tolong dipahami. Oke, itu ya untuk RA sama RR tadi simpulannya. Kalau cash control apa rumusnya? Rumusnya apa? Oke, dibaca lagi ya. Paham ya? Dibaca lagi ya. Agung, Erlangga, coba Anda diskusi ya. Anda tuh masih apa? Belum ada yang bekerja, nggak ada yang bekerja kan? Ini kan sifatnya masih reguler kan? Nggak ada yang kerja kelas extension kan? Kelas karyawan. Kalau kelas karyawan untuk diskusi itu biasanya susah karena mereka kerja. Tapi kalau Anda masih banyak waktu untuk diskusi ya. Saya ngajar di tempat lain juga gitu ya. Yang ngajar kelas reguler itu mereka habis itu diskusi sampai malam sampai sore ya. Itu di kampus ini diskusi ya. Kalau yang kelas karyawan ya kadang-kadang nggak bisa diskusi alasannya karena kerja Pak. Nah, ini ya beda ya. Tuh ya nanti dipahami tuh. Ada yang mau nanya? Halo, Yanuar, Irsan, Irsan. Ya, Irsan. Ada kuliah sudah habis, yang lain sudah habis, tinggal Irsan. Masih ada yang kuliah lagi? Ini terakhir Ada, ya Pak. kuliah saya. Hah? Terakhir, Pak. Terakhir kan? Ya, nggak ada Iya, lagi Pak. pilihan dengan yang dosen lain. Juga ini terakhir dari saya. Saya kasih kisi-kisinya. Kalau Pak Minato Pak minta kisi, itu kisi-kisinya. Baca rumusnya, ya pengertiannya.
usahakan Anda familiar coret-coret ya. Kalau untuk belajar matematika, biostatistik, dasar EPI itu minimal coret-coret di kertas ini ya. Anda bisa membuat tabel kontingensi itu bagaimana, meletakkannya, posisi A itu apa isinya itu harus paham ya. Oke, itu kisi-kisi dari saya ya. Terus screening juga tadi sudah disampaikan, cash control. Kemudian lagi ukuran dasar EPI yang lain kayak insiden, attack rate, ya, atau CVR itu dibaca ya, minimal ngerti ya. Tuh, itu dari saya kisi-kisinya. Ada yang mau nanya lagi? Ya, nggak ada? Ya, Ada soal. ya. Cukup, Pak. Halo, Dimas, Irzan, Jasmine, Gandes. Nah, ya. Ini nilai sudah ada nilai Anda itu sudah ada waktu UTS ya. Ini sudah saya masukkan ini ya, sudah saya masukkan nilai tugas ya, nilai apa absensi ya, absensi itu kehadiran ya. Tinggal UAS yang belum ya. Tapi saya belum menyampaikan ke UTS. Walaupun kan UTS biasanya harus sampaikan ke prodi, saya tahan dulu ya. Saya tahan dulu nanti sekalian ya. Hasilnya sama karena kalau sudah masuk ke prodi sulit untuk diubah ya. Oke, nanti saya kasih waktu untuk perbaikan ya. Ini dari ini perkuliahan ini saya lihat ya. Mana yang kuliahnya betul serius, mana yang penting saya ikut no, pakai kamera, yang penting Pak Minato beda ya. Saya perhatikan ya. Ini yang suka muncul di kamera saya tanya ya, bukan berarti saya sayang ke Anda ya, karena ini 3 SKS. Kalau nilai bagus ya, Anda beruntung ya. Ingat 3 SKS itu tinggi bobotnya, paling tinggi itu 3 SKS ya. Nanti pada skripsi itu PKM itu kalau nggak salah PKM itu 4, kalau skripsi itu 6 SKS. Bayangkan kalau dapat nilai A ya, skripsi. Ya. A itu 3,5 ke atas ya. Ini jaga tadi pagi saya nguji apa mahasiswanya bimbingan Bu Ulfa ya, besok Jumat saya nguji mahasiswa saya ya, sama mahasiswa Bu Ulfa juga untuk skripsi. Apa proposal skripsi. Oke, ada lagi nggak? Saya mau ngasih materi dari saya ya. Ini ya. Ini yang kemarin ya, ciri-cirinya ya ini, rumus-rumusnya dipahami ya. Ya, sini rangkumannya ini ya. Ya, seleksi, error. Nah ini ya, bisa ngelihat? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, ini bisa saya lampirkan ke anu ya, ke soal ya. Ini supaya ingat, nanti saya tambahin lagi untuk incident rate ya, pervalen apa? Attack rate ya, biar paham ini. Rumusnya sudah saya kasihkan ya. Nanti saya lampirkan paling belakang ya. Jadi ini ya, harus pahami ya. Nih ya. Nih rumusnya ya. Tinggal simpulan aja, Anda baca lagi ya. Nanti saya lampirkan. Nanti ini belum saya tambah lagi tentang rumus attack rate sama itu belum ya, nanti saya tambahkan. Ini harus dipahami ya untuk semuanya ya.
Ada yang nanya? Putri Najwa? Dimas? Asmi? Dimas gabung lagi sama siapa ini? Ya, Asmi. Ini nilainya sudah ada, ya. Ini mahasiswa yang dapat tugasnya ada yang 80, ya, A, ya. 80 ada 2 orang. Ya. Ada 80, ada yang bagus ya 78, ada ya. Ini ya, nanti nilainya sudah ada catatan saya, suatu saat juga saya rubah nih. Tergantung ya sikap perilakunya. Oke? Ada yang mau nanya? Putri Najwa? Gendes? Ya. Jadi ini kuliah terakhir, mudah-mudahan nanti Anda habis ini minggu tenang ya. Kisi-kisi dari saya sampaikan tadi ya. Ada 4 soal. Ya, soal pertama yaitu tentang insiden ya, attack rate ya, sama CFR dibaca ya. Harus dipahami ya. Kemudian cash control. Anda bisa membaca bahwa ini cash control dari mana ya. Lalu yang lain perhatikan, paham? Kohort bagaimana? Nanti narasinya soalnya, oh ini gampang nih ya. Ini sifatnya konteks kontrol, rumusnya demikian ya. Kalau Anda paham, insya Allah bisa ya. Screening tadi ya. Anda harus bisa meletakkan mana sensitivitas, mana spesifitas ya itu ya. Mana positif semu, mana negatif temu ya. Nilai kecermatan itu dipahami semuanya ya. Tuh kisi-kisi dari saya ya. Oke, nanya lagi? Cukup? Bapak, Hah? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, saya kalau cukup tugas Anda kerjaan kelompok mumpung ya. Kemarin yang sudah ngirim ke saya tugas ya. Nah, itu ada sudah kasih tanda ya. Ada yang ya terserah mau ngirim atau enggak. Yang penting Anda Bapak, saya berapa? mau kontribusi, saya suruh Hah? mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp, Pak. Oh iya, kan sudah katanya Siti Komala ini, Siti Komala. Siti Iya, Komalasari. Siti Komalasari itu berapa kali saya, ngirim ke saya. Yang lain juga. Ini ya, makanya jangan pakai PDF. Ya, saya tidak bareng sama Tri, Pak, mengirimkan tugasnya. ya, yang masuk itu ya masuk ya. Ya, Ya, terima yang latihan soal itu, ya Pak. ya, ada ya. Nah, ini Siti Nur Hasanah ini ikut kelompok mana? Hah? Kamu ikut kelompok mana? Tugasnya nggak ada? Ya, yang dikirim sama Nashifa, Pak. Hah? Ada namanya? Itu, Pak, lewat WA saya, Jasmine, Nasifa, sama Naila, Pak. Siti Nur Hasanah yang saya tanya. Ya, kenapa, Pak? Iya, kamu ikut kelompok tugas mana? Oh, kemarin saya sama Tri, Pak. PR? PR, bukan untuk yang tugas ini ya. Ini kan belum masuk ke saya. Makanya tadi waktu saya mau nggak bisa saya koreksi. Iya, Pak. Ada satu tugas yang dia ikut sama saya, Pak. Yang mana? Yang Oke, kedua, nanti Pak. saya cek lagi. Ya, oke. Iya, Pak. Kalau Anda yang penting tugas utama yang belum ada Tri Kumalasari sama Siti Nurhasana ya, itu yang utama ya, yang makalah. Iya, Ya. Pak. Tuh, sekali lagi jangan pakai PDF, pakai biasa, Iya, Pak. ya. Siap, Pak. Karena tadi saya tanya Anda belum ngirim ya, memang belum, karena Anda belum ada nilai, ya. Kalau nilai tugas ya, mereka saya nggak memaksa Anda mau ngirim silakan, tapi Anda kalau mengirim ada nilai positif dari saya, ya nanti Anda berarti sudah paham, ya. Oke, ya kalau nggak ada cukup ya. Cukup, Izin Pak. nanya, Pak. Ada yang nanya, Januar, Ihsan, cukup? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Ini untuk yang tugas-tugas kemarin masih bisa dikirimin nanti nggak, Pak? terserah. Kalau Yang tugas belum. untuk PR terserah. Baik, Anda Pak. mau ngumpulin, ada positif bagi saya, Anda bukan untuk saya, positif untuk Anda lah ya. Ini kan tugas, tapi Anda harapan saya itu paham, Anda paham. Makanya
tadi saya ngajar ini saya kasih kisi-kisinya seperti itu, ya. Anda harus latihan dasar rapid itu sama dengan statistik, sama dengan matematika. Coba menghitung, ya. Baik, Pak. Waktunya Terima kasih, harus Pak. perhatikan, ya. Ya itu ya, Ihsan. Kalau Anda nggak ngirim ya silakan aja, ya. Nggak apa-apa bagi saya, ya. Itu kan tugas Anda, ya. Dikirim Anda berarti saya baca, ya. Kayak yang sudah masuk ya latihan itu Trikomolasari, ya. Itu dengan ada beberapa orang itu, ya berarti Anda sekelompok, mengerti, ya. Ya, saya nggak memaksa, ya. Silakan, Anda punya file ya, nah, udah, ya. Tuh ya dari saya, ya. Saya nggak memaksa, tapi yang harus saya paksa ya tugas utama itu nilainya sudah ada, ya, itu untuk membantu, ya. Jadi kalau nilai tugas PR itu, ya, Anda kan kerja kelompok, berarti Anda minimal ngerti, ya, minimal ngerti. Oh, ini mahasiswa sudah ngerti dengan caranya itu, ya. Tapi tugas utama beda. Ya, ini harus dikumpulkan betul karena itu tugas utama, ya. Yang belum masuk itu tadi si Kumalasari sama di sana belum ada karena hari ini belum dikirim ke saya, ya. Tolong nanti dikirim Iya, Pak. lagi, jangan pakai Iya, PDF, Pak. ya. Ya, Yang Pak. lain Nanti sudah ada saya nilai, perbaiki dulu baru ya. saya kirim, Pak. Yang lain ada nilai, ya. Masalah tugas PR itu kerja kelompok, ya, pekerjaan rumah. Anda kerjakan, Anda berarti menilai plus, artinya saya kasih tanda juga, Anda ngerti. Kalau Anda ujian nggak ngerti, nanti kan saya cek lagi waktu nilainya. Kan ikut ujian kelompok, kok nggak dikerjakan berarti hanya ikut nama saja. Kan saya juga pernah jadi mahasiswa, ya. Ada mahasiswa yang juga nama saya masukin aja, tapi nggak ngerti, ya terserah, ya. Itu dari saya cukup, Cukup, Pak. cukup ya. Saya rasa cukup ya, Dasmin. Halo, Dasmin. Cukup, Pak. Desma, Nur Sofa, ya, Candes, ya. Itu ya. Saya tunggu ya. Oke. Kalau enggak kita akhirin ya. Karena tadi makalah sudah saya share ya. Itu tugas-tugas ya saya yang berikan nanti ya. Kerjakan ya. Sekali lagi kerjakan ya. Berulang-ulang coba ya. Soalnya 4 ya. Ukuran dasar rapid tadi insiden, attack rate ya. CVR itu apa? Case control bagaimana, cohort bagaimana, screening bagaimana. Itu ya. Tadi koreksian dari Kumala masih salah tadi ya. Iya, Oke, Pak. kalau nggak ada kita kirim ya. Cukup ya, kita kirim ya. Cukup, Pak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, oke. Tolong nanti belajar ya.